lu nikah nyaman kan? Ini kada seorang aja nang hendak orang kada. Ayo kayak Pak mau kada? Bekesah-kesah udah hendak lo ngitu, udah hendak lo ngitu. Jadi jenang kawan inya pang, ya coba pikir lagi jarna. Kita aja nang kehendakan inya kada. Kayak pasangkalnya Abu Jahal, kandakan lawan Siti Hadijah, Siti Hadijahnya dandak. Nang kehendakan tuh Abu Jahal. Behimat merayu Siti Khadijah, tapi sini nggak ada hendak. Karena apa? Nah ini bahwa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad saat Nabi Adam tuh beritanya sudah wantar. Saat Nabi Nuh beritanya sudah wantar. Mereka rindu dan menunggu kehadiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saat Nabi Musa itu kada saat Nabi Isa itu kada Nabi Isa aja nang sudah tahu berita akan lahir Nabi akhir zaman sebentar lagi. Itu kada Nabi Isa aja. Para pendeta semua hampir tahu berita cagar lahir Nabi akhir zaman. Semua. Dan mereka tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya tahu. Bahkan Yahudi pun dengan ini tahu juga. Mereka semua tahu. Bahkan dalam Kawakibud Durriyah, kalau kada salah, 14 orang yang menamai anaknya Muhammad berharap jadi Nabi akhir zaman. Paham kayak kamu kesah foto? Paham nggak? Artinya orang yang sebelum Nabi Muhammad lahir udah tahu ada Nabi cagar lahir jadi Nabi akhir zaman. Terlebih ibunya Rasulullah. Mulai awal beliau hamil itu setiap malam sampai melahirkan para nabi datang dalam mimpi. Memberitahukan inilah Nabi akhir zaman. Inilah pembawa bendera orang untuk menuju ke surga. Tiap malam. Pendeta Yahudi sebelum lahir Nabi Muhammad pun ngomong, ya Allah ya apa ya Tuhan gitu nah. Tuhannya Tuhan bang, dengan berkat Nabi yang telah dijanjikan akan lahir sebentar lagi dan kitab yang diturunkan kepadanya, menangkan kami dalam berperang. Menang. Tahuinya. Tapi, nah itu tadi Pak. Nah maksud aku apa? Sampai keluarga Nabi itu pun tahu. Nah di antara yang tahu lagi Sayyidatina Khadijah. Karena punya paman namanya Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya mimpinya Siti Khadijah punya arti kau akan kawin dengan Nabi akhir zaman. Ini paman yang juga tahu ramalan. Nang jadi laki nyawa jar paman sidin nih. Nabi akhir zaman. Ngarannya Muhammad bin Abdullah. Lahir di kota Mekah, bangsa Quraisy. Nah, artinya orang yang beriman, orang yang percaya akan lahir Nabi akhir zaman itu banyak. Di antaranya bubuhan pendeta. Sampai ketika Nabi berdagang, duduk di bawah pohon, pendeta mengiau, Maisarah sini kan. Ada apa aja Maisarah? Siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu? Siapa? Muhammad. Orang mana? Orang Mekah. Aku telah membaca kitab. Pertanda bahwasanya tidak akan duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir. Belum diangkat jadi Nabi. Yahudi pun sudah tahu. Ciri lahir Nabi akhir zaman, padam sesembahan Persia. Api yang bernyala beribu-ribu tahun nggak ada sing pajahan. Bila pajah itu Nabi akhir zaman lahir. Pas hari Senin 12 Rabiul Awal pajah langsung api itu. Yahudi memutuskan telah lahir nabinya. Carinya cuma Yahudi mengharap yang lahir Nabi akhir zaman bangsa ini. Ini masalahnya.
Ketika mereka mencari data, pertama itu mereka punya tanda di belakangnya ini ada cap khatamun nubuwah. Ketika Nabi bergaul dengan anak kecil Yahudi, ada yang lewat melihat, wah ini orang. Mereka pun mencari data ini orang anak siapa, bangsa apa. Ternyata bangsa Quraisy. Hasad, kada terima bahwa Nabi akhir zaman adalah bukan bangsa mereka, tapi bangsa Quraisy. Inilah awal hasadnya Yahudi kepada Rasul. Mereka tahu. Akhirnya kebencian dengan Rasulullah mereka buktikan kalau diangkat menjadi Rasul. Mereka orang yang tidak percaya dengan Rasul. Bukan tidak percaya, kada terima. Kan ngalih orang hasad nih lah. Orang hasad nih bungol pada bungol. Tahu ay pada nang bujur. Arafu, mereka tahu ini Nabi akhir zaman. Dari mulai lahir mereka tahu. Dari mulai kecil mereka tahu ada cap khatamun nubuwah. Dari mulai kehidupan masa mudanya mereka tahu ini Nabi yang dimaksud. Ya kah? Tapi nangaran lain bangsa seorang, bubuhan seorang sangkal. Jaka kita tuh bubuhan halabiu maharap buhan halabiu. Nah, barabai maharap bubuhan barabai. Amuntai baharap buhan amuntai. Sekalinya ada bubuhan nenek, sekalinya buhan manakah? Maka sangkal bubuhan amuntai, buhan barabai, buhan anu kandengan. Akhirnya kasasangkalan itu membuat mereka tidak terima. Yahudi. Itu asal kebencian Yahudi dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nah, Siti Khadijah wajar menanti ayang. Waraqah bin Naufal bilang, lakimu seorang nabi akhir zaman. Namanya Muhammad binnya Abdullah, bangsa Quraisy, orang Mekah. Masya Allah. Langsung cinta tuh kan nggak tahu juga melihat muhabalum. Pas hari di mana Rasul 4 begawi melamar di rumahnya Siti Khadijah. Ulun anak 4 begawi. Oh kada apa-apa, Siti Khadijah. Siapa ngaran nikah? Muhammad. Dup ya langsung. Karena tidak ada orang yang namanya Muhammad selain ini nang beelang nih. Dup sako iya. Oh, orang lawas sudah memendam cinta. Bin siapa bin? Abdullah. Dup makinnya. Lahir di Mekah. Bangsa Quraisy. Dah terima. Kada bahasa syaratan lagi. Kalau bola kartu keluarga KTP kada langsung kada betes-tesan langsung. Nah jelas. Masya Allah, tulak diantarakan. Diantarakan bulik dihadangi. Kenapa? Bila awan baarak menuju rumah Siti Khadijah, pasti dah ayang datang. Maka diutus Maisarah, Gani'i dan kawal. Padahal kada tahu juga Maisarah nek anu cara Siti Khadijah menjaga kekasihnya. Kan mun Rasulullah berjalan seronganan, apa yang terjadi di tengah jalan kada tahu. Orang bercinta tuh rancak perlu informasi. Nah, ya. Akhirnya pulang daripada perjalanan dagang bulik Nabi Muhammad. Maisarah sini dulu Khadijah. Kayak kabar. Ulun jar Maisarah kayak apa yuk bingung. Seumuran ulun berjualan berdagang kada pernah sedingin ini kayak di AC. Itu bahasa ulun na Jepang lah. Kada tahu pang Maisarah lagi bahwa ada AC kayak itu nah. Dingin benar, apa awan menaungi terus. Makin nyai orang lagi jatuh cinta dapat anak kayak ini makin nyai rinai. Rinai itu artinya bertambah panas dah. Imbah tupang Maisarah ulun bingung. Berjalan lawan Muhammad nih berjalan. Ulun kayak menjejak hambal paling empuk. Padahal batu-batu jurang nang ulun jalani hampul lembut benar. Iya kah paling empuk. Padahal batu-batu jurang nang ulun jalani hampul
lembut benar. Iya kah? Ujar mais. Siti Khadijah, masya Allah. Tambah hai cinta. Ya Allah, luar biasa. Hari-hari kayak apa cintanya Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad. Di umur 25, di saat itu umur Siti Khadijah kurang lebih 40 tahun, bertanyalah Rasulullah kepada Siti Khadijah agar mengambil tabungan dari hasil upah yang beliau bekerja dengan Siti Khadijah, karena disimpanakan oleh Siti Khadijah. Ditanya, kenapa ikaman ambil tabungan? Anak kawin, tekipik sudah. Wah, ini kemana kawinnya nih? Seorang udah jatuh cinta liwar. Lawan siapa? Balumpang lagi jenabi. Nah, ini ada memuharai pendera Jepang ya Siti Khadijah. Ada bebinian yang memang jujur telah lama mencintai, merindukan dan menginginkan engkau menjadi suaminya. Tapi ya memang kada wajar, kada pantas untuk diucapkan, tapi dipendam terlalu lebih kada pantas lagi. Apa? Apa aja Nabi? Apa? Kada bekitar jar Siti Khadijah nih, nang hendak lawan nikam tuh ya nanuduk di situ. Ada kisah bahwa Siti Khadijah telah mengutarakan cintanya. Uma acil sidin Sopiah ngarannya, tegerunum juapang. Adang lo ja acil. Anak kamanakan kita nang hendak Tuhan. Jadi jernang Abu Talib hadang Yahya hadang ya Sopiah nih dang nang kawin ni kita kainya kah nang kawin ni inya kah kita kah. Laki-laki itu kan terpintar sedikit. Kita takuni dulu, jangan langsung bermamai-mamai gitu. Kadang ini kayak penghinaannya Sopiah. Ada lo Kembang Muhammad Ulun terserah. Kayak Pak, kata Bapak, kalau memang jodoh ulun lawan Siti Khadijah ya kada masalah. Datanglah akhirnya. Kalau kayak itu jar paman dina udah jangan banyak pikir lagi, Muhammadnya hakun. Kenapa kita nambah hual? Bahasa Banjarnya. Apa kita nambah hual? Ini jahakon, ini namanya nyandang kehidupan. Berdatang umat, masya Allah. Abu Talib datang membawa sebuah qasidah memuji dan menyanjung. Dalam riwayat ada kalimat-kalimat puji-pujian dan sanjungan. Diterimalah Sayyidina wa Habibina Muhammad. Di saat akad nikah berlangsung, Sayyidatina Khadijah berkata di dalam hati bahwa saat aku menjadi istri bagi Muhammad, saat itu aku tidak harus lagi memikirkan kebahagiaanku. Aku tidak harus lagi memikirkan diriku. Yang kupikirkan kayak apa bahagia lakiku. Dialah Sayyidatina Khadijah. Ada kegampangan. Pokok kayak apa hati Nabi Muhammad ini senang. Kada tahu lagi nih, kada tahu. Umur 25. Berapa tuh 25 jadi sampai 40, berapa tahun dulu berumah tangga tak? 15 baru diangkat menjadi Rasul. Kan nang situ sini mbak kawin langsung jadi Rasul ada. Selawi yo umur kawinan Siti Khadijah diangkat, kawin berumah tangga, bisi anak dan lain sebagainya kan, sampai 15 tahun selawi tambah 15 ya 40, barulah ketika itu Nabi diusir, dipermasalahkan, mau dibunuh, tapi Siti Khadijah selalu mendampingi. Paman beliau Abu Talib pun selalu mengawal. Kada kawa tegatuk kemanakan sidin bahwa lawan sidin jar sidin. Rasulullah pun menenangkan diri hingga naik ke Gua Hira, dan di sana beliau merenung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Ditanyalah oleh Siti Khadijah kepada paman, ini kisah anu laki ulun kayak ini. Apa katanya? Warakah bin Naufal, hada jamus, itu namanya satu malaikat yang turun kepada lakimu. Bukankah aku pernah bilang bahwasanya itu tadi kamu akan bersuami dengan Nabi akhir zaman. Dihibur Lesti Khadijah kada papa, pian jangan takutan, itu kada hal nang menakutkan. Memang Jibril datang dengan sesuatu, bujur juga Jibril. Ajak dapat manusia, kurang lebih ini malaikat kan bangsanya lain, ada ingoh. Ya Allah, kayak kita juga berdapat manusia kurang lebih berdapat singa. Ayo kayak apa? Biarinya berokok di hadapan kita berpikir juga, ini bangsanya lain. Zammiluni selimuti aku kata Nabi. Sangkalnya Abu Jahal itu penyebab. Kalau ada beriman. Nah, jadi mudah-mudahan aja kita nih paham. Pasti di dunia nih kada dana nyamannya, mudahan karena di akhirat kita bahagia. Lawan di sini bahagianya camoh. Senyaman-nyaman mempuyuk tetap ketulangan. Nah, maka tulang berikit di gusi kada kau dicabut-cabut. Hatta lau furida dzalika, seandainya dunia ini kededa lalu takdir, artinya keruh, tanggils, kededa kekurangan, nyaman bebujuran, lakana laiku bika az-zuhda fiha, tetap kita kada harus melabuhkan cinta kepada yang seandainya nyaman bebujuran, toh akhirnya mati memisahkan juga. Kada harus juga jatuh cinta. Mun hendak jatuh cinta, cintailah nang belawasan. Kita mencintai kenyamanan dunia, arti cinta kada hendak terpisah, tapi fakta kada mendukung, kita aja nang hendak. Ya Allah, kita aja nang hendak, dunia kada. Pas mati terpisah lah, kayak si Abu Jahal deh, si dinnya nang hendak, Siti Khadijahnya kada. Kita aja nang kehendakan supaya nyaman hidup di dunia, tapi dunianya kada mendukung, fakta kada mendukung. Nah, carilah sesuatu kenyamanan. Kita kehendakan jatuh cinta dan kada hendak terpisah, dan nyaman itu juga kada terpisah lawan kita. Di mana hendaknya? Fil akhirah. Agar hati kada patah hati. Kada patah hati insyaallah. Asal mencintai kenyamanan akhirat. Jadi antara cinta kita lawan fakta sinkron. Tapi kalau kita jangan kehendakan jatuh cinta, tapi kenyamanan kada mendukung, fakta kada mendukung, buktinya mati, terpisah. Udah, biar aja. Di sini memang gudangnya sakit, di sini gudang masalah. Kenapa hikmatnya? Agar kita tidak jatuh cinta di sini. Kita hendak kehidupan yang kedua setelah ini. Sukailah olehmu akan mati. Berpikirlah untuk menyukai mati. Agar nanti disampai ke akhirat, janganlah engkau baru berpikir hendak mati kalau engkau diadab di neraka. Kalau sudah masuk neraka, kena berucap, ya Allah mati ulun. Mati yang kau pinta kada akan berguna lagi karena engkau sudah di neraka. Kepinginlah mati di sini. Oleh karena itu di dalam kitab, kenapa jadi orang-orang Islam itu penuh masalah, penuh musibah? Kenapa? Lalu terpikir, ya Allah mati ija, ya Allah mati ija, ya Allah. Orangnya kemenang berdoa nang kaini nah. Orangnya. Sepalih orang sugih gini. Ya Allah, keken aja mati jinya. Nih orang yang dapat masalah nih, ya Allah mati aja dah ya Allah. Jadi jari Allah telah kabul hajat dan keinginan kok, bukan Tuhan sama lawan manusia. Tuhan menginginkan orang Islam ketujuh mati, bukan takut mati. Caranya dihampas pangkong dulu oleh Allah Ta'ala. Sampai berpikir bagus mati pada hidup. Nah ya Tuhan, ya bujur nyawa, biar nyawa kada punya alasan. Pender nyawa tuh bujur, bagus mati pada hidup. Nah, pengantin nih, selama akad nikah sama di sini bagus mati. Amunnya hidup kena kau berdiri. Nah, lian warraghbata, dan benci anha lawan dunia.
jadi rogi.